Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, kami dari Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI Kota Pematang Siantar kembali bertemu dan menyapa saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak boleh ada kata lelah bagi kita untuk saling mengingatkan agar selalu waspada akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena penyalahgunaan narkoba berdampak sangat buruk bagi kelangsungan generasi suatu bangsa dan haram hukumnya di dalam agama kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Dari data BNN Republik Indonesia tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas warganya yang pecandu narkoba. Ada sekitar 1,5 juta atau 10% dari penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah pecandu narkoba. Dan yang paling mencengangkan dan miris untuk kita semua adalah 200.000 sampai 300.000 anak di Kota Medan adalah pecandu narkoba. Tentu saja angka ini bukan hanya berada di Kota Medan tapi juga di kota-kota lainnya termasuk di Kota Pematang Siantar. Slogan mencegah lebih baik daripada mengobati menjadi upaya yang lebih utama dalam menjauhkan kita dari narkoba. Sebab sekali kita terjerat dalam lingkaran narkoba, akan susah bagi kita untuk keluar dari jeratan tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, pencegahan harus dilakukan sedini mungkin dari seluruh komponen masyarakat. Pertama, dimulai dari lingkungan keluarga terdekat. Tunjukkan rasa kasih sayang pada anak agar mereka tahu dan merasakan bahwa kita, orang tuanya, menyayangi mereka. Sehingga nanti anak-anak kita akan tahu menghargai dirinya sendiri. Mereka tidak butuh lagi pengakuan dari orang lain dan mampu berkata tidak untuk hal-hal yang buruk serta membentengi dirinya sendiri. Utamakan pendidikan agama dan karakter dalam keluarga. Sedini mungkin ajarkan pada anak-anak kita bahwa mereka harus menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, mandiri dan kuat, mengerti batas-batas toleransi dan menjauhi hal-hal yang negatif, terutama yang bertentangan dengan hukum dan perintah agama. Bantu anak-anak kita menemukan jati diri, siapa dia dan potensi, serta kembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak kita. Saat ini di Kota Pematang Siantar sudah banyak kita temukan tempat-tempat les, baik itu les musik, les olahraga dan juga les-les untuk mengembangkan pengetahuan anak. Kita dapat memasukkan anak-anak kita ke tempat-tempat les tersebut agar anak-anak kita menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang lebih positif. Syukur-syukur anak-anak kita mendapatkan prestasi dari apa-apa yang mereka lakukan untuk ekskul mereka tersebut. Sehingga dengan adanya prestasi itu akan tumbuh rasa percaya diri bagi anak-anak kita. Dan mereka tidak akan tertarik lagi untuk hal-hal yang tidak baik bagi diri mereka. Sehingga lebih banyak menghabiskan waktu untuk berada di tempat-tempat les tersebut ataupun ekskul tersebut. Anak-anak kita tidak lagi memiliki energi dan ketertarikan untuk yang hal sifat-sifatnya negatif. Kemudian jadikan rumah sebagai tempat pulang yang paling nyaman dan menyenangkan bagi semua orang. Dan keluarga atau orang tua sebagai tempat curhat utama bagi anak-anak. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal dan sekolah yang bebas narkoba. Tanamkan di antara kita yang bertetangga bahwa peduli antara sesama itu bukan kepo, tetapi adalah bentuk kepedulian sosial
di antara kita yang bertetangga. Hal ini mungkin sudah kurang kita dapatkan terutama di perkotaan, di mana kita lihat bahwa antar tetangga, sebelah rumah, depan rumah itu sudah banyak yang tidak saling mengenal dan tidak peduli atas apa yang tetangganya lakukan. Bisa jadi juga mereka bukan tidak peduli tapi takut dianggap terlalu mencampuri urusan orang lain. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, sekolah juga harus aktif membuat kegiatan-kegiatan untuk pelajar dan mahasiswa yang dapat menampung aspirasi dan kreativitas anak didiknya. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah adanya hukum yang tegas dari pemerintah. Di sini kita butuhkan peran pemerintah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pemerintah dapat menerapkan undang-undang yang tegas untuk pengedar dan pecandu narkoba, juga menyiapkan tempat rehabilitasi yang baik bagi warganya yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba. Pemerintah juga dapat memanfaatkan media massa, aplikasi yang saat ini sedang tren seperti mungkin aplikasi TikTok, Reel yang ada kita lihat setiap hari di media sosial, itu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi yang menarik untuk menjelaskan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat, bagaimana penanggulangannya, disampaikan secara menarik sehingga masyarakat itu senang untuk mendapatkan informasi tersebut dan tidak merasa mereka itu didikte atau disalahkan. Yang ketiga adalah menjadikan lahan-lahan umum kota sebagai sarana tempat berkumpul masyarakat yang ingin berolahraga, bercengkerama, dan juga beraktivitas bersama. Seperti kita lihat di Kota Pematang Siantar, lapangan Adam Malik selama ini banyak digunakan untuk aktivitas olahraga, kesenian, dan juga aktivitas agama. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan terbuka tersebut, di mana masyarakat dapat saling menyapa dan bertukar informasi yang tentunya bermanfaat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba ini bukan tentang bagaimana agar keluarga kita dan anak kita tidak terkena dan tidak peduli pada orang lain, tapi juga kita berkewajiban untuk saling mengingatkan satu sama lain dan juga menyangkut kepada pemerintah. Tak kira mereka anak siapa, tinggal di mana atau latar belakangnya di mana, sebab anak-anak kita itu bergaul dan berinteraksi dengan mereka. Jadi mereka akan saling mempengaruhi dan bertukar informasi sehingga rentan bagi anak kita untuk ikut terjerumus walaupun di rumah kita sudah menjaga mereka dengan sebaik mungkin. Akhirnya saya sampaikan kepada kita semua, lebih baik berlelah-lelah mendidik dan menjaga keluarga kita sedini mungkin sambil sama-sama memperbaiki lingkungan kita daripada nantinya kita habiskan masa tua dan segala apa yang kita kumpulkan selama ini untuk memperbaiki kerusakan yang mereka lakukan akibat kita abai dan salah dalam mendidik, menjaga dan mengurus generasi kita. Dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pemilik wewenang hukum harus mampu melindungi dan mengayomi masyarakatnya bersama-sama, berupaya keras menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.